Ketemu lagi dengan gua Eman Vigano. Kali ini gue mau ngobrolin soal sprint, Vespa sprint. Kenapa gua ngobrolin Vespa sprint? Soalnya nih gua lihat-lihat di forum jual beli, terus teman-teman yang pada nyari, yang jual juga. Ini harga sprint sekarang nih gue lihat nih, ini lagi naik daun juga kayak ulet, ya kan? Mau yang orisinilan, mau yang restorasi, mau yang bahan, semua udah bergerak naik. Mungkin teman-teman ada yang tanya kisaran harga, banyak banget tuh yang tanya kisaran harga. Gue kadang suka dilema juga ya untuk ngejawabinnya. Biasanya sih gue suka jawab ya klise sih sebenarnya, tapi itu benar. Itu memang kembali lagi ke sesuai kondisi. Kalau untuk original cat kita udah nggak perlu ulas ya, udah pasti harganya melebihi yang lain gitu. Walaupun ada sempet beberapa tuh yang komen di video gue sebelumnya, bang kalau restorasi pakai part yang racing atau yang apa kan harganya bisa lebih mahal juga. Ini ngomongin yang standar ya, dalam arti gini, lu punya Vespa ori nih, sprint ori, original cat gitu ya, di compare-nya tuh dengan yang restorasi orisinilan, itu mahalan mana gitu. Kalau lu compare-nya restorasi terus lu pakai part racing yang harganya mahal-mahal, ya otomatis bisa jadi itu yang lebih mahal. Itu udah ribet ya ngebandinginnya. Sama aja kayak lu restorasi nih, bang punya gue lebih mahal dari cat ori, ngapa begitu? Iya, soalnya jenggernya gue sepuh emas, ya kan? Yang jadi pasti mahal, lo sepuh emas, ya kan? Restorasi judulnya tetap, tapi kan lo udah sepuh semua, udah lo semua, udah belibet gue belibet dulu, minum dulu kali ya kan? Lo kena chrome semua, udah gue chrome semua, ya. Itu gede, knalpot di chrome bang, ya. Gue juga pernah tuh nge-chrome knalpot, ya kan? Lumayan, perintilan-perintilannya gue chrome bang, gue habis banyak, ya itu mah. Lo bukan salah lo ya, gue bilang salah lo kagak enak gue. Maksudnya ya itu kembali ke tes atau ke selera lo gitu. Cuman kalau lo restorasinya balik ke standar dengan yang original cat, kalau gue ditanya, bang yang mana lo pilih mana, tetap yang original cat akan lebih, menurut gue ya, lebih di atas. Dan apple to apple, original catnya juga yang gimana dulu ya enggak. Kalau original catnya kupasan beladu segala macam, lu bandingin sama yang restorasi kinclong ya itu lain hal lagi gitu. Jadi kalau gue jawab lihat kondisi atau lihat unitnya dulu, itu paham ya sampai situ ya. Jadi kita nggak bisa menjustifikasi mahalan ini mahalan itu gitu. Tapi kalau diurut-urutin ya gitu, bahan, restorasi, baru orisinil. Gue minum jadi kagak jadi, minum dulu bentar ya biar ngomongnya gacor ya. Nah nih ngomongin soal restorasi ya kan, pilihan nih, ini range harga yang menurut pandangan gue ya, koreksi kalau salah atau lo mau, karena kan tiap daerah juga berbeda. Ini gue belajar singkat dalam semalam ini ya enggak, gue tengok-tengokin nih. Itu kalau lo masih bahan itu 5 juta masih dapat nggak? Masih, tapi insya Allah ya kan, ada yang jual 5 juta pelan-pelan tapi naik ke 5 sampai 10 lah, itu lo masih bisa dapat sprint bahan gitu ya. Buat ancer-ancer nih, stang bagol aja, stang bagol nih kayak gini nih. Kalau yang mungkin kawan-kawan yang baru belum di dunia pervespaan gitu ya, ini namanya stang bagol. Ini namanya stang bagol kayak gini nih, sprint yang stang bagol. Dia bulat tapi bulatnya gede. Ada yang bilang stang bagong, ada yang bilang stang bagol. Ada mata kucingnya di sini. Speedometernya kerang, ini kayak begini kurang lebih ya. Ini stang bagol ini aja nih udah kisaran 2 jutaan harganya. Jadi bisa ada bayangan kan untuk range harganya. Nah naik sedikit dari 10 juta itu 10 sampai, kita langsung aja ya, 10 sampai 20 itu udah mulai ke restorasi gitu. Nah kembali ke yang tadi, restorasi yang kayak gimana sih? Gue mau unjukin dulu nih ke teman-teman restorasi
Jadi lo bisa restorasinya lo mama restorasi balik ke orisinil atau restorasi sekedar apa ya, nice look. Jadi cuman ya udah yang penting catnya mulus, gue nggak peduli itu mau apa atributnya mau ori ke mau enggak, pokoknya yang penting enak dilihat. Jadi dia nggak terlalu ribet part-part yang ori. Karena kan untuk orang restorasi nih, itu kan dia kadang-kadang sampai baut-bautnya diperhatiin teman-teman. Jadi kalau ada istilah original cat cuman sekali, restorasi jangan bolak-balik gitu. Jadi lo restorasi sekali tapi yang cihui gitu. Ini gua ada contoh sprint yang restorasi balik ke orisinil ya. Kayaknya kita majuin aja ya sprintnya ya. Kayaknya ini ribet nih. Apa yang ini dulu ya? Yang ini dulu deh nih. Ini yang biru nih ya. Ini sprint bagol. Sprint bagol tahun 74 75 ini. 75. Tahun 75 nih. Ini sprint bagol tahun 75. Kita majuin ya. Oh, ini kagak ada ginian nih. Kalau jok panjang emang gitu. Kita kalau mau ngangkat, kalau pakai jok pisang kan kita bisa angkat itunya kan. Kalau jok panjang tuh kita harus ya pakai tips yang ini ya. Kalau mau nyender motor pakai tips yang apa namanya lutut. Jadi kita begini nyetandarin sama ngemajuin. Nggak bisa kelihatan sih dari situ ya. Lo harus maju, mari meramennya nih. Nah ini gini ya. Ini kelihatan nggak nih? Sorot kagak? Sorot ya. Nah, ini sprint tahun 75 bagol. Yang kayak tadi gue udah jelasin sebelumnya, stang bagol. Ini restorasinya kalau menurut gue bahasanya apa yang tepat ya? Pokoknya dia restorasinya penting cat kinclong, nice look, good looking aja pokoknya. Dia nggak mentingin ini pakai part ori atau apa, dia nggak mentingin itu. Pokoknya tampilannya mulus, kinclong, mesin enak, seger, cihuy, kencang. Udah, that's all. Nah, ini restorasinya. Ini lo liatin ya, muter deh. Lo liatin. Ini mulai dari bawah ya, dari bawah. Ini kalau bahasa di anak motor mah, wah ngebacain ya. Ngebacain, dibacain gitu. Maksudnya kalau bahasa anak motor ngebacain tuh. Kalau bahasa YouTube-nya nge-review gitu ya. Nih, ininya dia bukan orian ya kan, bukan orian. Bautnya juga dia pakai baut plus tuh, nggak pakai. Ini mau coplot lagi nih yang atuh. Mau coplot bro, yang atuh nih. Nih, ya kan klaksonnya juga, pemasangan ininya juga, ya kan kurang presisi dan bukan ori tapi emang kinclong ya, ya kan. Grip juga nggak pakai grip yang model-model ori, dia pakai yang variasi dan ada plastiknya ini biar nggak licin. Ini kalau di grab apa ya, bukan di grab ya, grab mah ini ya nih, ojol ya. Maksudnya kalau di grab, kalau digenggam, kalau diremes gitu, ini enak banget karena ini karet. Jadi ini kalau diremes nggak licin. Jadi buat digeber-geber enak. Nah gitu tuh. Ini ada lampu sen sini, kayaknya buat pantes-pantesan doang nih, kayaknya nggak nyala nih, nggak apa, buat variasi doang. Ininya juga apa, level handle-nya juga, nih ada setel-setelannya, ya kan? Ini level handle, gripnya, ininya juga apa, speedometernya juga speedometer kerang yang lokalan, mata kucingnya juga. Ini speedometer untuk yang bagol yang ori memang harganya juga udah lumayan ya, udah cukup edan gitu, menyaingi speedometer VBB. Jadi untuk bagol speedometer hitam harganya udah kejar-kejaran juga nih sama VBB, ya kan. Standarnya juga pemasangan lis plang, lis lidahnya. Intinya sih gini, restorasi good looking ini dia yang penting tampilannya bagus, mulus, kinclong, ada gitu. Dalam arti yang penting ada giniannya nih, ada apa, lidah, pemasangannya bener. Jadi nggak sampai sedetail sampai bautnya lah, inilah kan kadang ada kan gitu kan. Yang restorasi dia
detailing banget gitu. Joknya juga custom. Emang enaknya nih kalau buat boncengan nih cihuy ya kan. Enaknya itu doang. Kuncinya kagak, bukan yang orinya. Bukannya gimana nih bukanya nih? Ah nih dia bukanya nih. Nah kalau pakai jok panjang, tapi ini sih bagus ya, nggak. Nah, biasanya suka kendalanya kalau pakai jok panjang tuh suka di sini beret nih. Ya kan ini juga kosong. Anyway pokoknya seperti itu ya. Logonya juga untuk tahunnya nggak sesuai. Ini miring Latin, seharusnya kan dia lurus gini ya. Lampu stopnya juga SIM Jawa, kalau gue bilang mah SIM Jawa. Yang penting fungsi, ada remnya, jadi nggak, kita berkendara nggak mengganggu yang lain, jadi ada tanda kalau ngerem gitu. Kalau nggak malam juga kelihatan. Oke, ini jadi yang Vespa Bagol tahun 75 yang restorasi good looking. Nah tinggal lo demen yang kayak gini apa enggak. Kalau lo demen, lah lo tinggal sesuaikan budgetnya. Otomatis kalau menurut gue lebih kecil dan lebih mudah. Lebih kecil karena nggak perlu lo nggak perlu hunting nyari-nyari barang yang orisinil yang notabene lebih mahal, lebih menguras dompet gitu. Nah tinggal lo mungkin lo senengnya di mana nih, di mesin. Yang penting mesin gak mogok, lo hajar tuh di mesin itu ya kan. Nah ini kita pinggirin dulu. Nah yang ini Sprint 76. Nah ini restorasi yang dia mencoba untuk balik ke orisinil ya. Diusahakan untuk balik ke orisinil. Jadi kayak pemakaian dari bawah lagi ya, dari bawah pemakaian baut spakbornin. Ini juga udah mau goyang nih bro, coplok loh, sayang nih. Ini satunya 15.000 apa? Ya kan? Jadi untuk kayak lo main detailing itu kadang-kadang baut-baut kecil gini harganya lumayan lagi. Barangnya baut kecil kayak gini harganya lumayan. Bisa 10.000, bisa 15.000 baut loh, ya kan? Tutup poreknya nggak gini sih harusnya, nggak gini, tapi dapet lah feel-nya dapet. Harusnya nggak begini harusnya ya. Pemakaian kabel abu-abu juga disesuaikan nih sama warna catnya. Jenggernya juga sesuai tahunnya. Klakson orisinil, plat nomornya Makassar ya. Plat nomornya Makassar. Jadi teman-teman nyerempet sedikit untuk plat nomor udah nggak jadi inian lagi. Walaupun memang masih ada ya, maksudnya ya plat B harganya segini, itu yang udah nggak jadi di Vespa, udah nggak jadi hal yang wah plat ini harganya lebih murah, ini nggak ada. Sekarang udah hampir rata, mau plat Sabang sampai Maroke udah dihajar aja udah. Sekarang udah nggak ada istilah plat B, plat ini udah pokoknya udah ini. Nah tapi kalau tanya bang, kalau dari segi ini pilihan, seandainya ada plat yang sesuai sama kita tinggal sama itu, bagaimana sama yang daerah jauh? Ya lo tetep lah plat yang luar. Ini gue bicara secara logika ya, secara logika dan keadaan yang sebenarnya gitu. Kalau lo pilih, sumpama lo tinggal di Jakarta, ya lo prefer atau milih yang Jakarta. Kenapa? Karena kalau lo ambil plat luar Jawa, jangankan luar Jawa, nggak usah jauh-jauh, lo dari Jakarta ke sumpama ke Banten gitu ya, Tangerang yang plat A, itu berarti kan lo harus satu mutasi ya kan, atau kalau seandainya lo nggak mutasi mau pakai plat yang lama, lo tetap harus pakai biro jasa ya kan, ada extra cost lah, paling nggak ada uang lebih buat itu, walaupun nggak jadi masalah ya kalau hobi mah gitu. Cuman itu yang gue bilang, kalau lo nanya pilih mana, pilihlah yang sesuai daerah lo gitu. Kalau ada pilihan, tapi kalau nggak ada pilihan mau plat mana aja sikat
ya kan. Naik ke atas untuk logo, emblem. Ini bener ya, ini bener, penempatannya bener, pemasangan list sayapnya juga cakep, cihuy. Nah ini dia nih, lampunya dia pakai Aprilia loh, tuh Aprilianya di bawah. Biasanya kan suka ada yang di atas ya, Aprilia di atas, ini dia di bawah nih. Dia dapatnya barangnya bagus banget, maksudnya mulus. Ininya juga nih pentul kuning, walaupun sekarang apa namanya ya, bukan repro ya, maksudnya kadang-kadang ada impor kayak gitu kan, tapi dia udah sesuai gitu. Sebenarnya ini pentul kuning ini mah aslinya ya, kalau teman-teman mau tahu, ini mah aslinya satu warna, cuman karena dia mementul jadi dia mungkin kena tangan, kenapa, jadi dia karena dia menonjol ya, yang menonjol kan keusap-usap jadi jadi berubah warnanya gitu. Lo mesti pikiran lo ngeres lo ya yang menonjol-nonjol. Terus speedometer juga cakep banget ini, ori nih kayaknya, ori ya, speedometer ori nih. Ini lumayan ini harganya. Ngangkat berapa lo? Segitu ya, pokoknya nih speedometer juga lumayan nih harganya. Cepet 1000 sampai ya? Nggak sampai ya? Sekitar segitu ya? Yeah. 1000-an ya? Nih, untuk speedometer kerang kayak gini nih, ini speedometer kerang. Speedometer kerang. Ini udah 1000, kondisinya mulus kayak begini. Impor tapi ini ya? Ini impor nih. Ini impor. Nah, ini yang dinamain setang asbak. Gue juga kagak ngerti ya, kenapa nih setang model kayak gini dibilangnya setang asbak? Apa kayak asbak? Enggak juga ya. Pokoknya ini setang kayak gini modelnya setang asbak. Ya kan? Gripnya ini gini nih. Ini gripnya dia beli mahal nih. Ori. Tapi dia bukan ori, bukan buat penempatannya. Ya, jadi dia udah gantian, tapi dia beli orisinilan gitu. Dia beli orisinilan. Ya kan, bahannya juga empuk banget, enak. Spionnya pakai spion langsung. Spionnya pakai spion langsung. Nah, kita lihat bawahnya. Nah, nih, detail ya. Sepele tapi detail. Nih, dia pakai tutupan kaleng. Tutupan kaleng, nih. Tapi ini tutupan kalengnya kayaknya kagak ori nih. Soalnya di kenteng tuh tipis bahannya, terus tuh, ya kan? Lu jangan maju mundur, puyeng penontonnya. Nih, ya. Tapi dia detailing. Nah, iya udah ini mutlak, ini nggak orisinil, tapi dia mencoba untuk kembali seperti orisinil. Jadi dipasangin gitu. Oke. Masuk ke list deck. List decknya juga dia bener-bener mencoba untuk restorasi balik ke sesuai tahunnya gitu. Kayak ini nih kuku macan. Gue juga bingung kenapa kuku macan. Mungkin kuku macan mirip kayak gini kali ya. Nih kuku macan. Ya kan, dipasanginnya kuku macan Orian nih, gue yakin Orian. Dipasang, ininya juga bener. Bautnya cuman dia masih pakai baut kembang juga nih. Mungkin kalau dicari yang lebih detail. Anyway, look nice. Terus kita coba ke kolong. Nah, ini nih. Ininya nih luput nih. Ini mungkin hal yang sepele banget ya. Ini kan ketokan ini nih, ketokan baut keling. Baut keling itu sebenarnya udah ada yang jual biar kelihatan kayak ori gitu. Ini dia ada, karena untuk yang ori itu ada kodenya, ada kayak gerut-gerut gitu ya. Di video gua udah gua ulas. Nah, itu ada tips kecil padahal. Gue juga baru dapat dari teman gua. Jadi sebenarnya pakai alat sederhana, teman-teman. Jadi ini kalau buat yang bengkel-bengkel restorasi itu pakai paku. Jadi pakai paku pada ketokan terakhir itu pakai buntutnya paku ditahan, terus diketok stek. Jadi nanti pada saat selesai pengetokan dia akan ngecap, akan ada alur-alur gitu, kayak ori jadi. Nah kayak gitu. Jadi kecil, detail, sepele, tapi cihuy gitu. Jadi sampai sekecil itu diperhatikan gitu. Original cat cuma sekali, restorasi jangan bolak-balik gitu. Nah ini juga nih joknya
Joknya udah dikulitin lagi, ya. Ini nggak ori, mungkin ini bisa dikasih list ya, dikasih list. Nah ini mungkin buat compare nih, ini buat compare. Ini yang punya gue nih yang super, jadi kasih list ini biar kelihatan rapi. Ini kuncinya kayak gini, yang orinya, ya kan? Ini kunci yang ori. Nah ini dia agak miss di sini. Mungkin nanti diganti yang orisinil, karena yang orisinil harganya sekitar kunci beginian pasarnya sekitar 2,5 sampai 400 kunci box Super Sprint. Ininya juga nih logonya benar, penempatannya benar, cuman ini nggak ori, lampunya lokal ya, impor. Lampunya lokal nih, mulus, pednya diwarnain senada. Ada kepet air Piaggio-nya juga. Ini juga lokal. Kalau yang asli apa ya? Yang asli itu Genova. Kayak gini nih kalau nggak salah, yang asli Genova ya. Tolong koreksi ya kalau gua salah ya teman-teman ya. Ini. Oke, udah semua. Gua nggak ulas ke sektor mesin ya. Gua nggak buka ke sektor mesin, sektor body aja, tampilan dari kedua Vespa Sprint. Jadi itu. Nah teman-teman, kembali ke selera kalian sama budget untuk restorasi. Mau restorasi good looking kah, ya kan? Yang penting kinclong aja udah. Atau mau balik restorasi back to original. Karena restorasi back to original itu detailing banget, bener detailing. Nah ini gue baru begini, langsung gue lihat. Ini nih pemasangan lampu, kayak gini nih sepele nih ya, pemasangan baut lampu. Dia ada nggak sekedar dipasang baut, terus ring biasa, tapi dia ringnya pun spesial untuk lampu. Kelihatan nggak cuy? Nih, ya kan? Dia pakai baut min dan ada ininya lagi, ringnya khusus sampai sedetil itu gitu. Kalau main orisinilan gitu ya, Nah kembali ke selera teman-teman dan budget, pengennya kayak gimana, seleranya kayak gimana. Yang pasti ini mau orisinil atau mau ini pasti memerlukan memerlukan budget yang sesuai. Lo sesuaiin aja sama kantong lo. Bang, mendingan pilih mana? Mendingan beli jadi, ya kan? Mau good looking, mau restorasi good looking, mau restorasi back to original, atau mau beli orisinil pen. Kalau orisinil pen kita pinggirin dulu deh. Atau mau beli bahan. Sekali lagi, kembali ke selera dan budget kalian ya. Cuman, ini tanda petik NB gitu ya. NB kayak ngirim surat. Maksudnya gini, kalau kalian bukan tipikal orang yang sabaran atau pengennya buru-buru jadi gitu, mending urungkan untuk beli bahan dan restorasi gitu ya. Karena apa? Restorasi itu satu, lu bakal yang pasti sih dana lebih. Ya kan, lo beli murah boleh nih, let's say lo beli Sprint harga taruh kata ya 5, atau itu udah paling murah banget itu, lo rezeki nomplok. Anggaplah 7 atau 8 ya. Biaya ngecat udah berapa? Perintilan ya kan? Udah berapa? Ya kan? Lo mau main di mana? Mau main di Orion atau di mana? Jadi kalau lo belum itu lama bengkel ngerjain, mondar-mandirnya lo mesti hitung. Mondar-mandir lo ke sono, beli teh botol, makan nasi goreng, lo hitung semua itu. Sama kalau lo nabung aja, lo bersabar, ya kan, lo kumpulin dulu duitnya sampai sejumlah uang yang pasaran. Sambil lo cari-cari nih yang cocok. Oh ini segini, sambil lo mantau pergerakan harganya tuh lo pantau. Jadi lebih kembali ke pilihan lo, mau yang kayak gimana, atau bang, gua kan ntar takutnya kalau nggak gua beli bahan ntar buru naik. Itu juga boleh. Lo beli bahan, lo bangun pelan-pelan, itu juga boleh.
kembali ke selera intinya, kembali ke kondisi kantong. Yang penting main hobi itu harus asik, jangan dipaksakan. Lo yang bisa ngukur, lo yang tahu kekuatan dompet lo buat hobi lo. Dari gua itu aja. Kalau kalian suka sama tayangan ini, jangan lupa tombol jempolnya. Kalau yang mau ditanya-tanya seputaran sprint, karena keluarga sprint ini banyak banget, ya kan? Nggak cuman sprint Latin yang palanya jenong, nggak cuman sprint bangong, nggak juga sprint bagol, nggak juga sprint asbak, tapi ada keluarga sprint yang lain kayak gue bilang sih keluarga sprint yang lain ya, karena memiliki ciri-ciri atau bentuk yang menyerupai gitu, kayak Vespa S ya kan kayak gitu, Vespa Rally ya kan, kisi-kisinya 5 gitu. Kita bahas nanti apa aja. Sementara itu dulu, yang belum subscribe buruan di subscribe, tombol loncengnya jangan lupa ya, dijegugin aja. Sampai jumpa lagi di video gue berikutnya dengan gue Eman Vigano di Rasti Garasi.